Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Peter Budiansyah dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2170231067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengelompokan Wilayah di Indonesia berdasarkan pola harga beras menggunakan clustering Cummins. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pola harga beras di berbagai wilayah Indonesia untuk membantu pemerintah dan pelaku usaha dalam pengambilan kebijakan harga beras yang lebih efektif. Pendahuluan latar belakang. Seperti yang kita tahu, beras adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Namun, harga beras seringkali bervariasi antar wilayah. Faktor-faktor seperti infrastruktur, distribusi, dan ekonomi lokal mempengaruhi perbedaan harga tersebut. Variasi variasi ini bisa mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang harga berasnya tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan pola harga beras, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi di setiap wilayah. Rumusan masalah. Di sini ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pola pengelompokan wilayah berdasarkan variasi harga beras Indonesia. Yang kedua, bagaimana metode clustering Cummins bisa digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan harga beras. Dan ketiga, apa saja karakteristik yang membedakan setiap klaster wilayah yang terbentuk. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi pola pengelompokan wilayah di Indonesia berdasarkan harga beras. Yang kedua, mengevaluasi seberapa efektif metode Cummins untuk membentuk klaster wilayah. Dan yang ketiga, menguraikan karakteristik masing-masing klaster. Lalu ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa menjadi acuan untuk membuat kebijakan harga beras yang lebih tepat sasaran. Untuk pelaku usaha, informasi klaster harga beras dapat membantu mereka untuk mendistribusikan beras dengan lebih efisien sesuai kebutuhan tiap wilayah. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam merencanakan pengeluaran, terutama bagi yang tinggal di daerah dengan harga beras yang lebih tinggi. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, saya mengkaji beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terkait pengelompokan wilayah berdasarkan harga pangan menunjukkan bahwa clustering dapat membantu dalam analisis distribusi harga di suatu wilayah. Metode Cummins sering digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi pola yang tersembunyi dalam data harga. Selain itu, saya juga membahas metode visualisasi seperti scatter plot yang berguna untuk memvisualisasi hasil clustering. Clustering Cummins. Algoritma Cummins ini adalah salah satu teknik clustering yang paling umum digunakan. Metode ini membagi data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan kotak. Dalam penelitian ini, Cummins digunakan untuk mengelompokkan wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan pola harga beras. Dengan metode ini, kita bisa mengidentifikasi wilayah dengan harga beras rendah, sedang, dan tinggi. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini ada beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini untuk memahami perbedaan harga beras di berbagai wilayah.
Lalu ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan secara manual dari sumber terpercaya, yaitu dari PIHPS atau Bank Indonesia. Lalu ada pengolahan data. Untuk pengolahan data ini bertujuan untuk memastikan data siap dianalisis dengan teknik scaling. Lalu ada penerapan algoritma Cummins. Penerapan algoritma Cummins untuk membentuk klaster wilayah berdasarkan harga. Lalu ada visualisasi dan analisis hasil. Visualisasi ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang pola yang ditemukan dan analisis hasil untuk mengidentifikasi karakteristik dari setiap cluster. Lalu ada metode pengumpulan dan pengolahan. Data dikumpulkan secara manual dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Bank Indonesia yang memuat harga beras di berbagai provinsi di Indonesia. Setelah data dikumpulkan, proses pengolahan dilakukan agar data tersebut siap dianalisis. Tahap pengolahan ini meliputi pembersihan dan scaling data menggunakan metode standar scalar agar algoritma Cummins bisa berjalan dengan baik tanpa bias pada data. Lalu ini adalah visualisasi hasil. Hasil clustering ini divisualisasikan dengan scatter plot. Di setiap titik ini mewakili suatu wilayah dan setiap cluster diberi warna yang berbeda. Ada cluster 0, ada cluster 1, ada cluster 2. Cluster 0 berwarna ungu, cluster 1 berwarna biru, cluster 2 berwarna kuning. Visualisasi ini sangat membantu kita untuk melihat pola yang ada antar wilayah. Dengan scatter plot, kita bisa melihat wilayah-wilayah dengan harga beras yang serupa berkumpul dalam satu cluster yang sama. Lalu ada analisis hasil. Analisis hasil cluster ini menghasilkan tiga cluster utama. Pertama, wilayah dengan harga beras rendah yang biasanya adalah daerah penghasil beras. Yang kedua, wilayah dengan harga sedang yang memiliki distribusi beras yang cukup baik. Yang ketiga, wilayah dengan harga beras yang tinggi yang umumnya di daerah dengan akses terbatas atau jauh dari pusat produksi atau pusat kota. Klaster ini memberikan gambaran untuk membantu pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang sesuai untuk tiap wilayah. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini berhasil mengelompokkan wilayah di Indonesia berdasarkan pola harga beras menggunakan algoritma clustering Cummins. Hasil cluster ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan harga beras yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah. Terima kasih sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.